Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes kabel PD 3-in-1, yaitu 3 USB-C menjadi 1 USB-C yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 84.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, kabel ini support konon katanya daya mencapai 100 watt. Bisa dilihat di sini 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt. Nah, kali ini saya tes kabel ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel PD 3-in-1 buatan dari brand Keep ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD 3-in-1 dari brand Keep yang dikemas dengan box seperti ini. Nah, kemudian kita akan dapat mika plus plastik untuk bungkus kabel. Lalu kita akan dapat ini kabel Keep 3-in-1 seperti ini fisiknya yang saya beli warna hitam. Dari sisi model desain fisik kabel ini menggunakan bahan nylon braided seperti ini. Kita lihat dari sisi ujung USB-C input dahulu. Ini lihat dia ada tulisannya 100 watt menggunakan port warna putih. Nah, seperti ini fisiknya yang bagian ujung inputnya. Kemudian kita lihat dari sisi 3-in-1-nya ada model semacam kayak adaptor. Ini ada indikator lampunya yang akan nyala ketika kita hubungkan ke device. Nah, seperti ini model 3-in-1-nya, kira-kira seperti itu ya, atau IC atau chipnya lah ya. Kemudian ini menjadi 3. Jadi inputnya 1 seperti ini akan berubah menjadi 3. Nah, ini lihat untuk 3-in-1-nya atau outputnya ini juga kabelnya warna putih. Dan ada tulisannya 100 watt, 100 watt, 100 watt. Nah, jangan berpikir 100 watt, 100 watt, 100 watt ini semuanya totalnya menjadi 300. Tapi kalau menurut saya semacam kayak power sharing. Bisa dilihat dari sisi inputnya ini 100 watt. Kemudian ini akan power sharing ke sini. Sehingga tulisannya 100 watt, 100 watt, 100 watt. Jangan berpikir ini bisa output 100 watt, output 100 watt, output 100 watt secara bersamaan totalnya 300. Tapi kita lihatnya dari sini. Nah, ini inputnya 100 watt, otomatis ini akan terpower sharing menjadi 3 tergantung dari device yang kita chargingkan. Kira-kira seperti itu. Dari sisi built-in quality, coba dari sisi inputnya dahulu. Ini menggunakan bahan nylon braided yang pengerjaannya bisa saya katakan sangat rapi. Bisa dilihat ini. Tidak ada yang brodol atau sangat rapi pengerjaannya. Kemudian dari sisi kepala port juga tulisannya 100 watt tapi rapi. Finishingnya pun juga bisa saya katakan lumayan rapi, lihat ini. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi adaptor 3-in-1-nya, ada tulisannya Keep dengan tulisan yang sangat rapi. Nah, lihat ini. Bisa saya katakan rapi ya, ini finishingnya. Kemudian kita lihat dari sisi sini. Nah, lihat juga lumayan rapi. Kemudian dari sisi output, lihat. Ya, kabelnya sama, ini kurang lebih sama kayak kabel yang ada di input, tidak ada bedanya. Jadi ya tingkat kerapiannya bisa saya katakan lumayan bagus untuk kabel 3-in-1 dari brand Keep ini. Tes USB-C e-marker kabel 3-in-1 Keep ini. Nah, biasanya kabel yang support daya 100 watt itu biasanya ada USB-C e-marker. Jadi ini dia kan support 100 watt. Nah, mungkin ada yang belum paham apa itu chip e-marker atau USB-C e-marker. Itu ibaratnya sebuah chip penstabil daya. Jadi kabel yang minimal arusnya itu 5 ampere. Kalau kabel itu lebih ke ampere ya. Jadi minimal kabel yang arusnya 5 ampere itu wajib dikasih chip e-marker atau menggunakan chip e-marker. Tujuannya agar lebih stabil karena daya 5 ampere itu sudah bisa dikatakan dayanya besar. Nah, ada juga kabel yang tidak menggunakan chip e-marker, itu biasanya yang menggunakan arus 3 ampere. Kenapa kok tidak menggunakan chip e-marker? Karena mungkin menurut saya masih dalam kategori belum memiliki kecepatan yang lumayan tinggi. Nah, 3 ampere. Nah, pengen tahu kabel yang tidak menggunakan chip e-marker, contoh seperti ini. Ini Venson 3 ampere. Nah, biasanya dicek dengan USB Dr. Finisi seperti ini, adalah tesnya ya. Dia tidak terbaca. Lihat ini saya tunjukkan. Tidak terbaca. Nah, ini artinya dia tidak ada USB-C atau chip e-markernya karena dia 3 ampere atau masih tergolong dalam arusnya lumayan rendah. Nah, buat yang pengen tahu yang sudah menggunakan chip e-marker misalnya, ini misalnya ada dari brand Acmic. Lihat nih. Ini Acmic Digiline, coba saya hubungkan. Nah, lihat ini saya hubungkan. Dia terbaca. Nah, ini lihat current.
Current itu arus 5 ampere. Nah, ini contoh kabel yang ada USB-C markernya, ini 100 watt. Acmic Digiline. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, mungkin pengen tahu yang lainnya. Tadi ini kan, sebentar saya tunjukkan lagi. Ini struktur dayanya 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt. Nah, ada juga yang 5 ampere tapi struktur dayanya 50 voltnya. Jadi 5 dikali 50 sama dengan 250 watt. Nah, lihat ini contoh Next ID. Tadi kalau Acmic itu chipnya sangat stabil. Nah, dia bagus. Nah, ini contoh yang kabel murah, ini harga 20 ribuan. Kalau Acmic kan 50 ribu ke atas. Dan ini saya hubungkan. Nah, dia ada tapi tidak stabil. Nah, ini biasanya karakteristik chip e-marker kabel murah. Dihubungkan ada tapi langsung putus, tidak stabil. Chip e-markernya ada, tapi menurut saya kurang stabil. Ya, harap maklum, harga murah. Contoh yang stabil tadi di Acmic, contoh yang lainnya misalnya ini. Chip e-marker punyanya Vivan. Lihat, ini saya hubungkan. Dia akan stabil, tidak putus. Lihat ini, karena harganya lumayan mahal. Nah, tidak putus. Lihat sama dia, 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250. Secara tulisan, lihat ini, 240. Tapi secara tes USB dokter, 250 ya, 50 dikali 5. Nah, seperti itu. Chip e-marker. Sekarang kembali ke kabel yang saya tes, chip ini. Ini 100 watt. Kalau menggunakan dasar Acmic ya otomatis 5 ampere dikali 20. Lihat saya hubungkan. Nah, ada. Lihat ini. 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Dan sesuai tulisannya, lihat ini. Nah, seperti itu. Kadang ada beberapa kabel yang brand kaleng-kaleng lah, brand murahan. Kadang dia ditulis 100 watt. Tapi ketika saya cek tidak ada chip e-markernya, otomatis dia itu menggunakan arus 3 ampere. Biasanya yang tidak bisa dicek seperti itu. Cek indikator nyala pada kabel chip ini. Ini dia bisa nyala ketika kita hubungkan ke device. Dan ini ada indikator fast chargingnya. Coba ya kita tes misalkan ke ponsel Samsung. Samsung ini super fast charging 25 watt yang akan saya teskan. Bisa diperhatikan. Ketika saya hubungkan, lihat dia akan nyala. Orange. Super fast charging aktif langsung berubah menjadi warna biru. Nah, ketika warna oranye artinya dia itu cuma nyala standar charging. Seperti itu. Kemudian ketika super fast chargingnya aktif, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, cukup bagus sekali. Cek resistensi kabel chip. Nah, buat teman-teman ada yang mungkin kurang paham apa itu resistensi, ibaratnya sebuah hambatan kabel. Jadi, kabel itu ada hambatannya. Semakin panjang sebuah kabel, semakin besar hambatannya. Itu namanya resistensi. Nah, ini saya menggunakan dual USB dokter untuk cek resistensi. Ini sebelum melewati resistensi, ini setelah melewati resistensi. Secara aturan baku, resistensi itu ukurannya ohm. Nah, berhubung saya ini orangnya untuk mempermudah proses penyampaian resistensi, akan saya rubah bukan ohm lagi satuannya, tapi watt. Karena kan tidak semua orang memahami apa itu 1 ohm sama dengan berapa watt. Jadi langsung saya rubah ke berapa watt resistensinya agar mudah dipahami. Nah, ini saya menggunakan beban Samsung super fast charging 25 watt. Lihat ini, saya hubungkan ke ponselnya. Super fast charging aktif. Kemudian kita lihat dahulu dari sisi sini sudah. Nah, kita lihat dari sisi sebelum melewati resistensi. Nah, ini sebelum melewati hambatan atau resistensi. Dia dayanya di 13 watt. Ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, sudah mencapai titik daya maksimal 25 watt. Ini sebelum melewati resistensi. Kemudian saya tunjukkan di sini setelah melewati resistensi. Sebentar. Nah, ini bedanya. 24 watt sebelum melewati resistensi, 22 watt setelah melewati resistensi. 24 ke 22. Lihat, artinya resistensi kabel ini dengan beban anggap 25 watt sekitar memakan resistensi atau hambatan 2 watt. Kurang lebih seperti itu ya. Silahkan dilihat sendiri perkembangannya. Antara 21, 22, antara 24, 23. Tes ripple kabel chip coba saya bandingkan dengan menggunakan perbandingan kabel dari brand Acmic. Ini Acmic Digiline yang sama-sama dayanya 100 watt. Nah, buat teman-teman apa yang belum paham, itu namanya ripple. Ripple itu sesuatu yang tidak kita inginkan.
ikut masuk terhadap sesuatu yang kita inginkan. Contoh ripple yang ada pada kabel ini mungkin ada ripple-nya atau bagaimana. Nah, fungsi dari adapter charger ini, kita ke adapter charger dahulu. Untuk mengkonversi ya dari arus listrik AC ke DC. Kemudian melewati kabel untuk dimasukkan ke dalam sebuah device atau contoh misalnya ponsel. Nah, sebagian arus AC itu tidak tersharing atau terkonversi ikut masuk ke sistem sini, kemudian lolos masuk ke dalam ponsel. Nah, itu namanya ripple. Jadi sesuatu yang tidak kita inginkan ikut masuk ke dalam sesuatu yang kita inginkan. Tapi ada teman-teman yang bilang ripple itu namanya ria. Nah, ria itu apa? Silahkan dipahami sendiri. Kalau saya suka menggunakan perumpamaan seperti itu. Contoh lainnya misalnya teman-teman menggunakan masker. Nah, masker itu kan tujuannya untuk menyaring debu dari udara. Udaranya kita saring, kita ambil, tapi kadang debunya ikut masuk. Nah, itu namanya ripple. Sesuatu yang tidak kita inginkan ikut masuk terhadap sesuatu yang kita inginkan. Kita menginginkan udara yang masuk, tapi kadang debunya juga ikut masuk. Entah itu ikut masuk sebagian besar atau sebagian kecil, tergantung dari kualitas masker yang kita gunakan. Itu namanya ripple. Nah, ripple itu ada di adapter charger atau kabel. Saya juga kurang seberapa paham. Nah, makanya ya saya tes saja kabelnya. Entah itu ada dari ripple kabelnya sendiri atau adapter chargernya sendiri. Silahkan dianalisis ya. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Intinya di sini saya mencoba untuk melakukan tes ripple kabelnya. Nah, oke, ini sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif. Ini saya tes ke ponsel Samsung. PPS ini ya yang aktif. Kita tunggu sebentar. Daya maksimalnya. Nah, nanti setelah daya maksimal kita baru tes ripple-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah mencapai titik daya maksimal 23 watt. Nah, sekarang kita cek ripple dari kabel ini. Nah, lihat ini. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 44 mV. Nah, dengan menggunakan kabel KIP ini kita catat ya 44. Sekarang saya ganti menggunakan kabel ACMIC. Apakah ada bedanya atau tidak? Kalau ada bedanya artinya kan ripple juga dipengaruhi oleh kabel. Nah, seperti itu tujuan saya melakukan analisis pada bagian perbandingan cek ripple pada kabel ini. Sebentar. Saya ganti dahulu dengan menggunakan kabel ACMIC. Lihat ini, saya hubungkan ACMIC-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ACMIC-nya ada digital display-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya hubungkan ke Samsung. Nah, lihat ini, super fast charging aktif. Nah, kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Kemudian baru kita cek dari sisi ripple-nya. Nah, lihat ini sudah mencapai titik daya maksimal 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, ini lihat, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41. Jadi kurang lebih sama ya nilai ripple-nya dengan menggunakan kabel KIP. Tes PD trigger kabel KIP 100 watt. Ini saya menggunakan adapter charger Note X 140 watt. Jadi sudah rasional. Kabelnya 100 watt menggunakan adapter charger 140 watt. Ini coba nanti akan saya bandingkan dengan PD trigger kabel dari WinKey. Ini support daya 60 watt. Saya hubungkan dahulu dari sisi kabel KIP-nya. Nah, lihat ini saya sudah masuk ke menu PD trigger. Nah, ini PD trigger itu menjelaskan tentang protokol isi daya cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Nah, ya seperti itu. Nah, lihat ini saya klik PD trigger. Kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah masuk. Nah, ternyata dia support PD triggernya maksimal di 63 watt. Lihat ini. Nah, padahal secara USB-C e-marker tadi dia supportnya 100 watt. Nah, ya kemudian lihat ini tulisannya 100 watt. Nah, kita lihat. Ternyata dia itu maksimal di daya, lihat ini 21 volt 3 ampere. Sama dengan 63 watt, sudah rasional. Ini daya tertinggi atau struktur daya tertinggi. Nah, ya adanya seperti ini. Jadi ya perbedaan cara menghitung atau pendapat antara USB-C e-marker, dia tadi menghasilkan 100 watt tapi PD triggernya maksimal di 63 watt. Nah, kemudian ini coba saya bandingkan dengan kabel WinKey. Ini support 6 ampere 60 watt. Oh, maksud saya
3 ampere 60 watt. Nah, kita tunggu sebentar. Menggunakan adapter charger Note X ya, ini Note X 140 watt juga sama hasilnya, sama kayak di Keep 100 watt kabel 3-in-1. Lihat ini. Nah ya, sama. Coba ini sekali lagi saya bandingkan dengan kabel lainnya, mungkin ada pembeda. Dari kabel ini Vivan 240 watt. Nah, saya hubungkan dahulu biar ada bedanya. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan ke Vivan dan selesai loading PD triggernya, langsung dia 140 watt. Nah, kabelnya 240 watt, adapter chargernya 140 watt. Jadi yang akan mentok di adapter chargernya. Tadi ketika menggunakan kabel 63 watt, jadi mentok di kabelnya. Jadi lihat ini, struktur daya PD trigger kabel Vivan 240 watt. Secara kabel memenuhi 240 watt, adapter chargernya yang tidak mampu. Jadi mentok di, sekali lagi, adapter charger. Lihat ini struktur dayanya, dia daya tertinggi itu ini ya, 28 volt kali 5 ampere. Nah, ini sama dengan 140 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Karena ini kabel PD, maka saya menggunakan sistem converter seperti ini. Ini dari brand unit dari USB A to C. Kemudian saya hubungkan dengan menggunakan kabel Keep PD. Sekarang saya hubungkan ke ponselnya. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 3%. Coba saya nyalakan ponselnya, fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi tulisan yang aktif SCP dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Status fast charging aktif. Dari teori ini fast charging 15 watt, cukup maksimal sekali. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 103 mV. Lumayan tinggi ya, harap maklum karena lewat jalur USB A. Identik nilai Ripple yang lumayan tinggi. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan tetap dengan menggunakan converter dari USB A to C seperti ini. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 58%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 3.0. Tadi maksimalnya mencapai 10 watt. Dengan struktur daya 6,3 volt kali 1 ampere sama dengan 6, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponselnya sudah terisi baterainya di atas 50%. Sehingga sudah terjadi penurunan daya untuk keamanan dari baterai ponsel itu sendiri. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 34 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt tetap dengan menggunakan converter dari USB A to C dari brand unit seperti ini. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 49%. Fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 9 volt. Tadi maksimalnya mencapai 15 watt. Nah, kita lihat struktur dayanya sekarang 8,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 7,5 watt. Kenapa kok dayanya di bawah 10 watt? Perkiraan karena ponsel baterainya sudah terisi mendekati 50%, sehingga terjadi penurunan daya untuk keamanan ponsel baterai itu sendiri. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB. Ini standar ya VPB-nya, 46 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 2%. Indikator atau tulisan yang muncul fast charging, tidak VOOC. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 4,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10,5 watt. Nah ya, ini berarti fast charging yang aktif sudah rasional antara tulisan dengan struktur daya karena dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya lumayan rendah. Artinya sangat rendah ya. Coba saya pause secara acak,
menghasilkan nilai VPP 20 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Venson GaN-70 watt. Lihat, sudah saya hubungkan, supercharging aktif ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini. Lihat, PD 3.0 aktif. Dengan seteru daya ini masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, tadi dia sudah mencapai titik daya maksimal 19,25 watt, bisa dilihat di sini ya. Sekarang sudah jalan di 18, ya ini lihat 19. Sekarang kita masuk ke cek menu Ripple. Nah, lihat ini, coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP yang lumayan rendah, cuma 22 mV. Tes ke Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, Super Fast Charging aktif, petir double nyala, start dari baterai 21%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali. Nah, ini masih negosiasi daya ya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal tadi di 23 atau 24 watt, bisa dilihat ini. Sekarang jalan di 22 atau 23 dengan seluruh daya 9 volt kali 2,5 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV, lumayan rendah hasil Ripple-nya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt saya hubungkan sekarang. Tidak ada desimalnya ya ternyata dengan menggunakan kabel dari Keep ini. Sekarang biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif PPS. Dengan seluruh daya ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini, sepertinya dia sudah mencapai titik daya maksimal tadi di 24, sekian watt. Nah, ini sudah jalan di 23. Nah, walaupun dengan menggunakan kabel plus adapter charger bawaan Infinix, rata-rata dia juga jalan segini, dayanya sekitar di 22, sekian watt. Ini seluruh dayanya 8,9 volt kali 2, sekian ampere. Dari sisi sini sudah, jadi kalau menurut saya ini setara dengan Infinix Supercharger 33 watt, baik kabelnya maupun adapter charger. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 32 mV, lumayan rendah hasil Ripple-nya. Tes ke ponsel Realme 9i Dart Charging 33 watt, saya coba dengan menggunakan adapter charger Venson PD 70 watt atau GaN Dash Charging. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 24%, cuma muncul indikator charging saja, tidak Dart Charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,5 watt. Nah, kalau seperti ini ya standar chargingnya Realme lah ya, sekitar 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, nilai Ripple-nya lumayan rendah karena dayanya juga rendah. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 20 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranio. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Langsung Dart Charging aktif, ada desimalnya. Dengan menggunakan adapter charger sakti ini ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan seluruh daya 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21,20 watt. Nah, ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel kurang lebih ya 11-12 lah ya dayanya segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 93 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 Power Charging 45 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 10%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy membaca PPS yang aktif, tapi lihat dayanya di atas 18 watt. Nah, kalau disetarakan ya ini setara dengan power chargingnya Itel 45 watt, cuman PPS yang aktif sehingga tidak ada desimalnya. Lihat ini, seluruh dayanya 9,1 volt kali 3, sekian ampere sama dengan 32 watt. Tadi maksimalnya di 30 watt. Nah, tadi mencapai titik maksimal 35 watt. Nah, ini sekarang turun menuju titik daya stabil. Nah,
Lihat ini daya stabilnya sekarang berada di daya sekitar 28 watt, 27 watt. Anggap ini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Dengan daya, coba saya kembali ke sini, 24 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan adapter charger Vincent gandas charging 70 watt. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih, masih loading proses koneksinya. Start dari baterai 15%. Tidak ada notifikasi VOOC-nya karena menggunakan adapter charger Vincent gandas charging PD. Kita lihat dari sisi tulisan fast charging yang aktif, bisa dilihat di sini terlihat jelas. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Sudah rasional secara notifikasi atau tulisan fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya dekatkan biar lebih jelas. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranyo. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Nah, lihat sebentar, dia masih restart atau loading. Tidak bisa SuperVOOC aktif. Start dari baterai 13%. Coba kita cek dari sisi tulisan fast charging saja yang aktif. Jadi tidak ada bedanya dengan menggunakan adapter charger PD reguler, bukan sakti. Kita cek dari sisi protokol IC cepat yang aktif PD 3.0 dengan satu daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan tinggi. Dia mencapai, coba saya baca acak, 165 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X ini kombinasi terakhir dengan menggunakan adapter charger bawaan. Saya menggunakan converter dari brand unit dari USB A to C. Nah, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel kit 3-in-1. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol cepat yang aktif DC 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan 38 watt. Kita cek Ripple-nya lumayan tinggi menghasilkan nilai VPP 201 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Vincent GAN 70 watt. Lihat ini. Sudah saya hubungkan start dari baterai 2%, Super Fast Charging 2.0 45 watt aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya 8,9 volt kali ini 4,4 ampere sama dengan 40 watt. Cukup stabil, lihat ini dayanya. Kemudian coba kita cek dari sisi Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya sangat-sangat rendah. Ini yang saya suka dari Vincent. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP atau Ripple cuma 16 mV. Bayangkan dengan daya sekitar 39 sampai 40 watt, Ripple-nya cuma ini 16 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt saya hubungkan lewat jalur PD dengan adapter charger Vincent gandas charging 70 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 12%. Notifikasi yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan struktur daya 8, sekian volt kali 2, sekian ampere. Lihat, ini dayanya sudah di atas 18 watt. Artinya secara aturan main daya ini yang aktif Xiaomi Turbo Charging lah ya, setara seperti itu. Cuman yang aktif PPS, jadi tidak ada tulisan Mi Turbo Charging-nya. Tapi secara daya setara dengan Xiaomi Turbo Charging. Lihat ini daya maksimalnya mencapai 27 watt. Nah, ini setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 50 mV, lumayan rendah dengan daya yang lumayan tinggi. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranyo. Lihat, sudah saya hubungkan start dari baterai 10%.
tapi cuma quick charging saja yang aktif. Lihat ini. Mungkin kabelnya sebentar ya. Saya cabut, mungkin ganti kabel yang lain. Misalnya ini yang sebelah, anggap saya pilih yang sebelah sini. Mungkin coba seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira bisa, mungkin saya hubungkan lagi ke Xiaomi Turbo Charging. Nah, 10% tidak bisa, tetap ya di quick charging. Nah ya, adanya seperti ini. Sekarang biarkan ponselnya standby. Yang aktif PPS, nah lihat ini dayanya masih naik terus. Nah, tapi dayanya di atas 18 watt. Secara persamaan daya, ini supportnya anggap Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Nah, kalau di atas 18 watt itu. Nah, tapi dia tidak ada desimalnya karena lewat jalur PD. Kira-kira seperti itu. Dan yang aktif PPS, lihat ini, dia mencapai 26 watt. Ini setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 78 mV. Edisi terakhir tes ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt dengan kombinasi adapter charger QuickTech GaN 65 watt. Apakah bisa atau tidak? Tadi menggunakan Vention tidak bisa, menggunakan adapter charger tidak bisa. Terakhir menggunakan QuickTech, saya hubungkan ini. Lihat start dari baterai 15%. Tetap ya, yang muncul cuma quick charging saja atau tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby, tapi yang aktif PPS dengan daya ini masih jalan di atas 18 watt. Jadi ya, kalau PPS ini setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Cuman sekali lagi sayangnya tidak ada desimalnya. Sudah saya ganti dengan tiga macam adapter charger ya, sama hasilnya. Ya, adanya seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, nilai Ripple-nya lumayan rendah, tapi saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV dengan daya 27 watt. Nah, ini setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Coba saya buktikan ya. Ini saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger. Oh, maksud saya kabel charger yang kelasnya lebih murah. Ini kabel charger dari brand WinKey, harga cuma 20 ribuan. Lihat ini WinKey, ini 3 ampere. Mungkin kabelnya atau adapter chargernya ini saya buktikan dengan pembanding kabel charger kelas murah. Nah, dengan adapter charger QuickTech. Lihat. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 16%. Mi Turbo Charging aktif, tapi menggunakan kabel kit 3-in-1 tidak bisa. Aneh ya, saya agak masih penasaran dengan ini. Dan kalau WinKey ada desimalnya. Nah ya, sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Kalau Mi Turbo Charging ya di area 33 watt, setara dengan KIP tadi di area 25, 26, 27, 28. Tapi ini ada desimalnya. Ketika menggunakan KIP tidak ada desimalnya. Nah itu, ya adanya seperti itu. Coba kita cek dari sisi Ripple. Juga sama, kurang lebih di angka sekitar 50. Lihat ini Ripple-nya 50, 51. Jadi ya saya anggap gagal KIP itu untuk menjalankan misi Xiaomi Turbo Charging 33 watt yang ada desimalnya. Saya menganggap seperti itu. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini pertama saya hubungkan, saya menggunakan mode ponsel mati dahulu. Biasanya seperti ini efektifnya. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, lihat, cuma ada baterai satu seperti ini. Nah ya, adanya seperti ini. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Apakah bisa terjadi perubahan struktur daya atau perubahan sistem fast charging? Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah saya nyalakan ponselnya yang aktif PD 3.0. Kita tunggu sebentar. Apakah bisa aktif flash chargingnya? Oh, tidak bisa ya. Tetap ya adanya seperti ini. Jadi yang aktif menurut saya, lihat ini cuma standar charging ketika menggunakan adapter charger Vention GaN Dash Charging 70 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt, coba menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranio. Lihat ini, start dari baterai 8%, flash charging aktif. Yang aktif PD 3.0, ini mode ponsel mati dahulu. Dengan seluruh daya 8,5 volt kali 3,5 ampere sama dengan 31 watt. Nah, ini setara kira-kira ya dengan
Vivo flash charging 44 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Dia mencapai pada VPP 52 mV. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya nyalakan ponselnya untuk mengetahui ini notifikasinya ada desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala, flash charging aktif dan ada desimalnya. Jadi bisa ya, kabel keep ini untuk charging ke ponsel Vivo status flash charging aktif, desimalnya aktif. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Phison gandas charging 70 watt. Start dari baterai 30%. Fast charging yang aktif secara tulisan seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi sini yang aktif tapi PPS. Lihat ini. Dengan seteru daya 7,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 15 watt. Tapi ini sepertinya masih naik dayanya. Lihat dia tadi 15, sekarang 16 ya. Nah, sekarang 17, kita lihat ini. Nah, ya, kita tunggu sebentar apakah bisa di atas daya. Lihat, dia di atas daya 18 watt. Jadi secara struktural daya ini di atas fast charging. Kalau Infinix anggap supercharger 33 watt karena dayanya di atas 18 watt. Secara seluruh daya ya, secara analisisnya. Nah, lihat tapi dia mengalami restart. Nah, PPS lagi. Nah, lihat sekarang dia naik lagi. Ya, mungkin masih penyesuaian daya ya. Nah, anggap dia di fast charging 18 watt Infinix. Lihat dia sudah stabil segini. 15 watt ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, lihat ini. Saya pause cara acak, nilai Ripple-nya sangat-sangat rendah, mencapai 15 mV, sangat rendah. Ya standar, ya bisa saya katakan rendah lah ya, dengan ukuran fast charging dengan daya 15 watt, dia Ripple-nya cuma di sekitar 15 mV. Lihat dia naik lagi dayanya. Jadi cukup bagus sekali, bisa digunakan untuk charging ke ponsel Infinix dengan aturan daya seperti ini. Setara dengan supercharger Infinix 33 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini secara adapter charger bawaan sistemnya PD 40 watt atau menggunakan adapter charger Samsung 45 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger Phison gandas charging 70 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 14,9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 29 watt. Kalau dibuat struktur aturan teori ini 15 volt kali 2 ampere. Kira-kira seperti itu ya, sama dengan 30 watt. Tapi ini realnya 28, sekian watt. Secara adapter charger bawaan 45 watt PD-nya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 81 mV dengan daya yang lumayan tinggi. Bisa saya katakan Ripple-nya dalam kategori lumayan rendah. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini secara colokan atau USB-C ada dua macam. Di sebelah sini ada USB-C charging, supportnya 12 volt kali 3 ampere sama dengan 36 watt. Nah, sebelah sini ada Type-C full fungsi, supportnya 20 volt. Nah, ingat kalau ke laptop Windows itu biasanya aturan mainnya voltase ya, bukan ampere atau watt. Jadi ya fokusnya kalau teman-teman cari buat laptop Windows biasanya ukurannya voltase. Ada yang support 12 volt, 20 volt, bahkan 21 volt ataupun lainnya. Lihat nih, saya hubungkan sekarang lewat Type-C charging yang 20 volt. Struktur dayanya lihat, dia PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 19,6 volt. Nah, ini sudah dalam kategori 20 volt. Cuman ya secara realnya kadang tidak buat 20 volt. Lihat ini 0,8 ampere sama dengan 15, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ini laptopnya mode mati. Biasanya kalau saya hubungan laptop mode hidup dayanya di atas 20 watt. Nah, sekarang saya cek dari sisi Ripple-nya. Lihat ini, nilai Ripple-nya sangat buruk dan sangat buruk sekali atau sangat tinggi. Lihat, coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 352 mV. Bukan kabelnya yang buruk, bukan adapter chargernya yang buruk. Karena memang bawaan laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Silakan explore postingan saya sebelum-sebelumnya. Rata-rata ke laptop Advance ini memang menghasilkan nilai Ripple yang tinggi.
hampir 90% seperti itu. Jadi nilai ripple itu kadang juga dipengaruhi oleh device itu sendiri, bukan karena kabel charger ataupun adapter chargernya. Tes charging ke powerbank, ini saya ada Xiaomi powerbank 160 watt outputnya, tapi inputnya kalau menggunakan pull-in kabel ini 90 watt. Nah, berhubung yang saya tes ini kabel, sehingga saya menggunakan sistem input ini ya. Inputnya ini kalau yang bagian port itu kalau tidak salah 40 watt. Coba saya cek ini sebentar. Nah, lihat ini, dia 45 watt in out. Nah, ini spesifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk inputnya masukkan, lihat ini, yang bagian USB-C, lihat dia ini, dan ini 20 volt kali 2,25 ampere sama dengan 40 watt bagian inputnya. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 31%. Biarkan power banknya standby atau charging seperti ini. Nah, ini saya tidak menggunakan USB dokter yang saya taruh di sini karena bersentuhan dengan pull-in kabelnya. Lihat ini, kalau mau ditaruh, nah seperti ini dia bersentuhan. Jadi saya menggunakan USB dokternya, saya taruh di adapter chargernya. Lihat, dia PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 19,6 volt. Nah, ini sama dengan 20 volt kali 2,1 ampere sama dengan 42 watt. Secara teori inputnya 45 watt, tapi realnya mencapai hingga 42, sekian watt. Nah, sekarang saya cek dari sisi ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai ripple 57 mV. Nah, lihat ini. Ini secara daya atau voltase tinggi. Ripple itu kadang dipengaruhi oleh voltase ya. Lihat ini 20 volt. Nah, kalau ke laptop Advent tadi 20 volt, dia mencapai ripple-nya di atas 300 VPP-nya. Nah, ini tapi lihat, ketika dia 20 volt ke power bank, ripple-nya rendah. Coba saya kembalikan lagi. Nah, ripple-nya rendah ya. Jadi sekali lagi, nilai ripple itu kadang dipengaruhi oleh device yang kita charging itu sendiri, bukan karena kabel, bukan karena adapter charger. Menurut saya acak lah ya, kadang dipengaruhi oleh device yang kita charging kan, kadang dari kabelnya, kadang dari adapter chargernya. Tes transfer data, ini coba saya menggunakan alat USB hub dari Orico plus flash disk dari SanDisk. Pertama coba kita cek dahulu menggunakan kabel lainnya. Ini saya ada kabel dari brand Winke juga C2C atau kabel MIDI seperti ini. Nah, oke, kita cek dahulu untuk cek fungsi. Nah, lihat ini, saya hubungkan dari sisi ke kabel Winke dahulu. Lihat dia nyala. Dari dari sisi sini juga nyala indikatornya. Lihat ini, sama-sama nyala ya. Artinya terhubung dengan baik. Coba kita cek dari sisi notifikasi SanDisk Connect. Perhatikan ini, mulai saya hubungkan ke ponselnya dengan menggunakan kabel dari brand Keep. Lihat dia nyala. Ininya nyala, tapi ini tidak nyala. Bisa diperhatikan. Nah, mungkin, nah lihat tidak bisa ya. Cuma berkedip-kedip. Coba sebentar. Nah, berkedip seperti ini. Nah, coba saya nyalakan ponselnya, mungkin tidak bisa. Tidak ada notifikasi yang terhubung. Oh, mungkin kabelnya terbalik. Nah, coba ini seperti ini. Kemudian saya balik seperti ini. Apakah bisa atau tidak? Coba. Nah, tetap cuma nyala merah. Dari sisi sini tidak ada tenaga, tidak ada listrik yang masuk sampai ke sini. Nah, mungkin bukan ininya yang terbalik, mungkin coba kabel yang lain. Ini saya cabut. Nah, kemudian saya taruh, saya ambil yang dari sisi sini. Lihat ini saya hubungkan. Tetap ya, tidak bisa ya. Nah, coba mungkin dari yang lain sini, yang satunya. Tidak bisa. Nah ya, jadi ternyata tidak bisa digunakan untuk transfer data. Coba saya balik seperti ini. Tetap tidak bisa. Jadi untuk transfer data, kabel Keep 3-in-1 ini tidak bisa digunakan. Sekali lagi, tidak bisa digunakan untuk transfer data. Coba saya nyalakan. Nah ya, tidak ada notifikasi yang masuk, tidak ada tulisan SanDisk atau seperti apa. Tes dual port C plus C. Nah, ini saya menggunakan adapter charger karena perkiraan saya membutuhkan daya besar. Saya ganti dengan menggunakan adapter charger Note X yang support output daya 140 watt, ada smart display-nya seperti ini. Nah, ini coba pertama yang C plus C menggunakan alat tes Samsung laptop ini 45 watt. Secara teori lah ya kita,
Kemudian ke Samsung ponsel. Ini 25 watt. Kalau di total 45 sama 25 sama dengan 70 watt. Apakah bisa atau tidak? Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan pertama dari sisi laptop dahulu. Nah, kalau dari sisi laptop, ini saya menggunakan USB dokter. Lihat ini dayanya 29 watt, silahkan diperhatikan. Kemudian saya ambil port yang satunya lagi. Nah ini, saya tidak menggunakan USB dokter ya, karena kita lihat saja dari sisi sini fokusnya. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Silahkan diperhatikan bagian sini. Mengalami restart atau tidak, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia mengalami restart. Cuma charging saja. Nah, ya, adanya seperti ini. Nah, coba saya dekatkan. Nah, seperti ini. Coba saya dekatkan. Langsung dari sisi sini berubah menjadi PD 2.0. Tidak fast charging, lihat ini, cuma 7 watt. Nah, secara ponsel juga saya perjelas seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar. USB connect, tidak fast charging atau super fast charging ya. Jadi kalau dibuat dua saja, dia sudah tidak bisa. Lihat ini. Jadi ya adanya seperti ini. Sekarang coba saya cabut lagi, misalnya bagian yang ponselnya. Lihat ini, silahkan diperhatikan dari sisi sini. Saya cabut. Lihat ini. Kita tunggu sebentar. Mungkin dia masih penyesuaian daya. Lihat dia restart. Nah, langsung berubah menjadi 28. Jadi kurang efektif ya ketika menggunakan dual port. Padahal ini sama-sama ekosistemnya Samsung ya, sama-sama Samsung. Anggap saya ini Samsung fan. Coba saya ulang lagi. Mungkin minta saya ganti yang bagian port sebelah sini mungkin. Lihat ini ya, saya ganti. Tapi secara tulisan sama saja. Lihat ini, saya hubungkan. Lihat, silakan diperhatikan. Saya hubungkan lagi ya. Dia restart. Dan cuma charging saja. Tidak dual fast charging. Nah ya adanya seperti ini. Jadi kalau menurut saya itu kan belinya mengasumsikan minimal dual port lah ya, atau dual kabel fast charging. Ternyata kenyataannya seperti ini. Ya, adanya seperti ini. Kemudian ini tes 3 port. Nah, coba ini saya kombinasikan dual port dahulu. Laptop versus power bank. Apakah bisa atau tidak? Lihat ini ya, yang port kedua. Laptopnya sudah stabil di sekitar 23 watt. Silahkan diperhatikan. Saya hubungkan power bank-nya, mungkin bisa maksimal ketika kombinasi seperti ini. Lihat ini, saya hubungkan. Oh, tetap dia restart. Nah ya, coba kita lihat. Ini yang aktif. Iya, sama-sama tidak fast charging. Nah, coba saya lihat dari sisi adapter chargernya. Sebentar, cuma 15 watt. Nah ya, menurut saya kalau dual port saja dayanya sudah dual, tidak fast charging, apalagi 3 port ya tidak apa-apa. Biar tidak penasaran. Nah, seperti ini ya. Tadi 15 watt ketika dual port. Nah, sekarang saya kombinasikan dengan ponsel Samsung lagi 25 watt. Lihat ini, saya hubungkan 3 port. Nah, dia restart. Nah, lihat ini, charging saja. Dan dayanya malah semakin turun kalau ke laptopnya. Cuma 4 watt. Agak jelas ya. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan dari sisi sini saja. Nah, sebentar, dari sisi digital display. Nah, tadi 15 watt, sekarang 12 watt. Sangat-sangat tidak efektif. Kalau kita menggunakan kabel ini 3 port. Jadi efektifnya sekali lagi cuma 1 port saja. Itu bisa maksimal outputnya. Tes speed charging akan saya gunakan untuk recharging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterainya. Dia menggunakan aplikasi Ampere. Lihat, nanti start dari baterai 3%. Secara mAh 3% itu ini 150 mAh. Teknologi baterai Li-ion. Lihat di sini, kapasitas maksimalnya bisa mencapai 5000 mAh. Status kesehatan baterai good. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 3%, super fast charging 2.0 aktif. Timernya saya nyalakan sekarang, karena ini yang saya kejar speed chargingnya. Jadi saya menggunakan mode ponsel charging ponsel mati. Lihat ini, saya matikan. Selanjutnya, ini biasanya kalau saya ke Samsung,
saya kasih durasi 1 jam, mampu mengisi berapa persen dengan kemampuan super fast charging 2.0 aktif. Lihat, dia start dari baterai 5% dalam detik ke 44 detik. Secara stop kontak ini, lihat wattmeternya mencapai 49 watt. Ini belum mengalami resistensi ya, sehingga kalau stop kontak cenderung agak over dari teori yang ada. Selanjutnya saya akan kontrol dayanya lewat stop kontak dan kita tunggu dalam waktu 1 jam mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung Galaxy A36. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponsel. Nah, di sini coba saya miringkan biar terlihat. Terisi 64% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed charging untuk speed super fast charging Samsung 2.0 40 watt ya, segini standarnya. Kita lihat dari sisi stop kontak dalam waktu 30 menit tersisa daya 24%. Padahal pertama kali colok tadi di atas 40 watt, anggap turun 50% dayanya dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger function. Lihat ini, dia mencapai 47. Padahal lihat ini 47 ya. Padahal ini menggunakan adapter charger 70 watt. Dia lumayan panas, agak menyengat. Apalagi yang menggunakan adapter charger sama-sama di 45 watt sama seperti ponselnya, pasti di atas ini temperaturnya. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ini ponselnya. Kalau ponsel hangat normal, lihat ini cuma di 38. Nah ya, 38, 37. Coba kita cek dari sisi mungkin chip yang ada di kabelnya panas. Coba saya dekatkan seperti ini. Lihat ini ya, saya sorot, saya dekatkan. Silahkan dilihat. Nah, aman, cuma di 34. Nah, lihat ini, saya sorot. Nah ya, cuma di 34. Secara chip hangat normal, bahkan dingin. Coba kita cek dari sisi chip yang ada di adapter chargernya. Lihat ini, saya sorot, saya dekatkan seperti ini. Cuma di 37. Nah ya, hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit terisi berapa persen ke ponsel Samsung. 1 jam lebih 1 menit telah berlalu. Ini saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi ponsel, harus dimiringkan seperti ini ya, biar terlihat jelas. Lihat, dia terisi 94% dalam waktu 1 jam lebih 1 menit. Kemudian coba kita cek dari sisi stop kontak, dia tersisa daya berapa watt dalam waktu 1 jam lebih 1 menit ini. Coba saya ambil stop kontaknya. Lihat, dia sudah 0 watt atau terjadi penurunan daya ya dalam jangka untuk keamanan baterai ponsel itu sendiri. Nah, kalau sudah 0 watt seperti ini akan lumayan lama proses chargingnya ketika sudah terisi 94% menuju ke atasnya. Jadi ini saya stop dalam waktu 1 jam, sekali lagi terisi 94%. Jadi kesimpulannya, kabel charger PD Keep 3-in-1 daya 100 watt. Kenapa kok saya katakan kabel charger? Karena dia tidak support transfer data. Tadi saya tes menggunakan SanDisk seperti ini ke flash disk, dari flash disk ke ponsel. Dia tidak support transfer data. Lalu dari sisi build-in quality tidak ada masalah, sudah lebih dari cukup. Dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, 100% support fast charging, mulai dari ponsel daya 15 watt sampai 100 watt semuanya support. Cuman ada sedikit catatan, dia gagal menjalankan misi Xiaomi Turbo Charging dengan notifikasi yang ada desimalnya. Tapi secara struktur daya dia setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Jadi tergantung pandai-pandainya kita ya mengkombinasikan kabel Keep 3-in-1 ini dengan menggunakan adapter charger seperti apa agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal untuk charging ke device yang kita chargingkan. Lalu dari sisi lainnya seperti speed charging, tadi saya tes ke ponsel Samsung A36 membutuhkan waktu 60 menit untuk terjadi penambahan 90% baterai. Nah, itu sebuah standar super fast charging 45 watt atau 2.0 ya segitu. Dalam waktu 60 menit rata-rata terjadi penambahan baterai sekitar 90% dengan temperatur baik dari sisi chip maupun bagian sininya indikator fast chargingnya ini dia tidak panas. Yang saya suka kabel ini ada indikator fast chargingnya yang ketika dia nyala warna biru fast charging aktif, nyala warna oranye fast charging tidak aktif. Lalu dari sisi lainnya seperti charging ke laptop ataupun power bank tidak ada masalah. Lalu dari sisi charging 3 port ini jadi catatan.
Ini kabelnya 3 in 1, tapi ketika saya menggunakan misalnya charging 2 port secara bersamaan, langsung fast chargingnya tidak aktif. Apalagi 3 port juga fast chargingnya tidak aktif. Jadi lebih maksimal kabel ini menggunakan single port ya, dari sini ke sini. Yang duanya ini kurang berguna ketika menggunakan dual port atau 3 port, itu kelemahan dari kabel charger ini. Jadi secara keseluruhan dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, ada sedikit kendala terkait notifikasi Xiaomi Turbo Charging yang tidak ada desimalnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel KIP 3-in-1 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat membeli kabel KIP 3-in-1 kabel PD ini ya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.